Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Terima kasih kepada kita semua yang boleh berada pada malam hari ini untuk bersama-sama menikmati persekutuan yang selalu semangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Sungguh luar biasa kasih Tuhan nyata di dalam hidup kita, terus mengalir, menuntun dan menguatkan kita. Mari kita menyambut kasih Tuhan dengan ucapan syukur, dengan semangat, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan juga kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Di malam yang indah ini, kami kembali boleh menikmati persekutuan yang indah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, menolong kami, menolong hamba-Mu ini, sehingga kami bersama-sama boleh mengalami tuntunan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut firman Tuhan ini. Amin. Shalom, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Roma 10 ayat 16-21. Begini bunyi firman Tuhan. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku.
Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan kembali hadir pada malam hari ini untuk kita renungkan, yaitu Roma pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dari pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, kasih setia Tuhan yang sungguh dalam. Kasih setia Tuhan yang sungguh dalam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka keras kepala dan tidak mudah percaya. Sehingga walaupun mereka telah mendengarkan firman Tuhan, mereka belum tentu mau memberikan respon yang positif, yang semangat untuk firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan. Begitu pula mengenai pemberitaan tentang keselamatan di dalam Kristus. Mereka menolak Mesias yang sebenarnya sudah dinanti-nantikan oleh mereka sendiri sejak lama. Karena di dalam memahami Kristus, mereka melihat sebuah realitas yang berbeda. Mereka mengharapkan seorang raja yang akan membawa mereka untuk mengalami kemenangan di dalam dunia. Tetapi justru mereka menemukan Mesias yang harus disalibkan. Karena itu Allah beralih kepada bangsa-bangsa lain. Allah memperdengarkan berita keselamatan itu kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Bangsa-bangsa ini kemudian merespon dengan iman dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun demikian, Allah tidak menutup pintu yang rapat bagi umat Israel. Meskipun Allah telah menyatakan belas kasihannya kepada bangsa-bangsa yang lain, namun kasihnya kepada bangsa Israel masih tetap tercurah. Walaupun bangsa Israel menolak dan tidak memberi respon yang baik. Bangsa Israel tetap melekat di hati Allah. Sebab itu Allah selalu berusaha untuk menjangkau umat Israel. Itu bisa kita lihat di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-21. Ia mau mengajak mereka untuk kembali kepadanya dan menikmati kasih karunia-Nya. Kasih setia Allah yang luar biasa ini, yang begitu dalam ini, membuat kita tertegun untuk memahami tentang sosok Allah yang kita sembah ini. Bahwa Allah kita ini kasih-Nya begitu luar biasa dalam, luar biasa mengasihi umat-Nya. Melalui kasih Allah ini, Allah ingin orang-orang yang dikasihinya, secara khusus umat Israel, dapat memahami betapa besarnya, betapa dalamnya kasih Allah kepada mereka. Karena itu Allah ingin membuat mereka menyadari akan hal itu, sehingga mereka dapat memberi respon yang benar dari kasih setia Allah yang dianugerahkan bagi mereka. Demikian juga kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Di masa sekarang ini, kita yang sudah menerima kasih setia Allah ini, Allah ingin kita juga selalu semangat. Semangat di dalam memberitakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadangkala kita sudah berusaha keras untuk memperdengarkan
berita keselamatan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita. Kadangkala kita juga berusaha untuk menunjukkan bagaimana sesungguhnya merespon kasih Allah secara benar di dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan ini, dengan melihat semua berkat-berkat pemeliharaan yang Tuhan karuniakan. Tetapi kadang kita melihat bahwa keluarga kita, sahabat kita, sesama kita belum memberikan respon yang baik, yang positif, yang semangat. Belajar daripada Allah yang selalu setia untuk menyatakan kasih-Nya, maka melalui firman Tuhan ini juga diserukan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh memahami akan tugas panggilan kita di dalam memberitakan keselamatan di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada, di dalam kita melayani, jangan patah semangat. Terus memberitakan kasih Allah. Suatu saat orang-orang yang mendengarkan pemberitaan itu akan menyadari bahwa Allah sungguh mengasihi mereka juga. Suatu saat mereka akan menyadari bahwa Allah ingin mereka juga tekun di dalam Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan mampu menyadarkan semua orang yang sudah mengalami pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita tetap semangat di dalam tugas panggilan kita untuk memberitakan keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan senantiasa berdoa agar Tuhan memberkati pelayanan kita. Karena itu kita harus tetap semangat. Karena kita terinspirasi dari kasih Allah yang luar biasa ini. Di mana Ia tetap menghadirkan keselamatan kepada umat Israel yang dikasihinya. Jangan pernah menyerah. Allah masih ingin memakai kita untuk berbicara kepada orang-orang yang pada masa saat ini mungkin mengeraskan hati, menutup diri terhadap kasih Tuhan yang luar biasa. Walau ada masa-masa kita merasa bahwa pemberitaan kita ini, pelayanan kita ini sia-sia, bagai menguap tak berbekas. Tetapi kita harus ingat bahwa Roh Kudus masih tetap setia bekerja. Mari kita belajar dari Rasul Paulus untuk memiliki keterbebanan, selalu bersemangat di dalam pelayanan, agar semua orang terselamatkan. Yakinlah bahwa pemberitaan kita tidak akan sia-sia. Benih Injil itu masih punya kesempatan untuk bertumbuh di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan persekutuan kita, kehidupan masyarakat di mana kita berada. Ketahuilah bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Karena itu kasih-Nya yang begitu dalam itu masih terus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ia ingin kita semuanya memberikan respon yang baik. Bila kita tetap setia dan tidak jemu, orang dapat terus mendengarkan Injil dan keselamatan akan terus dikumandangkan. Mari tetap semangat untuk menghadirkan kabar keselamatan di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau
mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Pada saat ini kami boleh bersama-sama menikmati kasih-Mu dan kembali diingatkan betapa dalamnya kasih Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami manusia. Kami belajar daripada firman Tuhan ini, di mana kepada kami disaksikan bahwa umat Israel sebenarnya lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak memberikan respon yang baik. Dan Allah mengasihi dunia ini sehingga Allah memperdengarkan berita keselamatannya melalui hamba-hambanya kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan kami pun juga boleh beroleh kesempatan untuk mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu terima kasih ya Tuhan. Kami ingin memberi respon yang baik, yaitu kami ingin selalu semangat, sukacita di dalam Tuhan. Dan kami juga ingin mengambil bahagian untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi alat Tuhan di dalam membawa keselamatan ini di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada. Pertama-tama di dalam kehidupan keluarga kami, persekutuan di mana kami berada, bahkan juga di tengah masyarakat, agar semakin banyak orang mengalami keselamatan di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk pemeliharaan di sepanjang hari hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan di dalam aktivitas kehidupan rumah tangga, bahkan juga di dalam studi anak-anak, di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami semua. Terima kasih untuk kekuatan di dalam menghadapi berbagai sakit penyakit, terutama pandemi COVID-19. Sampai saat ini kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan menguatkan kami, dan itu kami boleh melihat di mana Tuhan memulihkan jemaat Tuhan, bahkan juga saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh semakin mengalami pemulihan sampai hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan-pelayanan doa, bahkan juga di dalam pelayanan-pelayanan kebersamaan yang sudah diangkat di tengah-tengah jemaat untuk saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga melalui semua pelayanan ini, keselamatan Tuhan dapat diberitakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami terus berdoa untuk pemerintah, tenaga medis yang Tuhan pakai di dalam memberikan pendampingan yang terbaik bagi masyarakat, bagi kami semua. Berkati, karuniakan kekuatan dan kesehatan, ya Tuhan, di dalam melayani masyarakat. Secara khusus di dalam pelaksanaan vaksin bagi masyarakat. Tuhan menolong agar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan semua pengharapan kami di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber segala yang baik. Karena itu kami mau percaya dan kami mau selalu berseru kepadamu.
kami mau menanti yang terbaik daripadamu dengan penuh kesetiaan. Malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, kami akan beristirahat. Tuhan melindungi dan menyertai sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru, karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, sempurnakanlah semua itu di dalam Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah bersama-sama pada malam hari ini, bahkan juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari tetap semangat untuk selalu bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga mengalami kasih Tuhan. Sampai jumpa di edisi Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.